Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Erik Arto. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu mobil LCGC 7-seater dan keluaran dari Toyota. Nah, nggak asing lagi, Toyota Calya. Sebelum bahas detailnya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Ini dia. Nah, mobil Calya ada samping saya ini adalah tahun 2016 tipe G dengan transmisi manual. Ini salah satu kepemilikan punya kawan saya dan kebetulan mau dijual. Nanti detailnya ada di deskripsi ya. Oke, kita bahas mengenai detailnya. Kalau dilihat sekilas, emang mungkin kelihatan kayak Agya yang dipanjangkan. Tapi emang ini beda banget basicnya, dan di sini juga nuansanya semuanya berbeda. Emang nggak sekedar kayak Mobilio yang kayak Brio yang dipanjangkan gitu, tapi ini beda banget. Dari desainnya, dari lampu sini emang beda sama Agya, ini lebih sipit atau lebih mengecil. Terus di sini ada nuansa chrome besar banget seperti ini dan logonya khas banget sini. Nah, terus di sini ada grill yang besar banget di sini dan ada nuansa chrome di bagian bawah. Tapi kalau kembarannya ini Daihatsu Sigra, dia hanya beda di bagian bumper, desainnya agak sedikit berbeda. Terus di bagian sini ada fog lampnya dan ada nuansa chrome. Tapi kalau tipe E ini masih hitam dan belum ada fog lampnya juga. Oke, gitu aja. Sekarang kita bahas di bagian samping. Nah, kalau kita lihat dari samping, dimensi mobil ini panjangnya 4 meter dengan lebar 1,65 dan tingginya 1,6. Oke, di sini emang nuansanya ini nggak terlihat polos banget. Di sini ada garis tegas kontur seperti ini. Terus bagian sini-sini juga ada garis-garisnya juga, nggak kelihatan boring. Jadi kelihatan lebih nice. Nah, terus di bagian depan, nah di bagian spionnya ini sama kayak punya Yaris, tapi dia belum retract, tapi sudah electric mirror. Ini lipatnya masih manual seperti ini, dilengkapi dengan lampu sen. Oke, terus untuk tipe E-nya ini masih standar, belum ada seperti ini, semacam model spion kuping gitu. Kalau tipe G sudah seperti ini. Nah, untuk bahas kaki-kakinya, di sini sudah menggunakan ring 14 dengan two-tone. Ini profil ban standarnya itu 175/65. Bagian depan sudah cakram dan bagian belakang masih drum atau masih tromol. Nah, untuk wheelbase-nya, ini mobil ini kurang lebih 2,525 mm. Artinya lumayan cukup panjang dengan overhang yang panjang. Nah, untuk desainnya di bagian sini, ini talang air hanya tambahan aja, dan bagian chrome-nya ini juga hanya tambahan aja. Ini handle pintunya cukup lumayan oke, seperti kayak punyanya Avanza, model tarik seperti ini. Beda sama LCGC yang lain yang modelnya cungkil ya, ini kelihatan lebih nice. Terus di bagian pilar-pilar seperti ini sudah berwarna hitam untuk tipe G. Kalau tipe E, dia biasanya berwarna senada dengan body. Oke, gitu aja. Untuk tangkinya di bagian sebelah kiri. Untuk desainnya belakang, kaca ini mirip kayak Innova Reborn, ya enggak? Jadi meruncing ke belakang sini emang sekelas agak mirip sih, sampai bagian pinggul sini sedikit agak mirip. Nah, kita bahas di bagian belakang. Nah, lihat di bagian belakang, ini desainnya kelihatan manis, simple. Nih bagian lampu belakang ini mirip-mirip kayak Innova Reborn juga. Di sini ada reflektornya seperti ini. Terus di bagian atas, ini sekelas kayak spoiler ya, kayak rear spoiler, tapi ini memang paten seperti ini. Jadi kelihatan manis, tanpa ditambahin spoiler pun kelihatan juga manis. Ada nozzle-nya, ada bumper belakang. Sayangnya ini belum dilengkapi dengan defogger belakang. Ya, biasalah LCGC. Ini ada antena yang fix. Terus di sini ada nuansa chrome seperti ini, bagian garisnya seperti ini. Kalau tipe E dia masih senada body, dan ini biasanya nggak ada kalau tipe E. Kalau tipe G semua udah lengkap dan dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir. Oke, terus di bagian bawah di sini ada garis hitam seperti ini, seperti kayak 2 layer seperti ini. Berkesan nggak kelihatan polos banget ini. Emang ya, di sini Calya dan tipenya di bagian sini. Logo sana Astra Toyota. Nah, untuk pembukanya bagasi ini oke nih. Untuk kelas LCGC dia dikasih handle pintu untuk membuka bagasi. Lumayan praktis. Nah, kita buka. Nah, ini dia ruang bagasi dari Calya. Ya, nggak berharap banyak untuk lega, tapi ini lumayan. Mungkin kalau angkat koper yang kecil-kecil bisa 2, atau galon ini bisa 3. Lumayan. Terus ini ada buat pembuka ban stipnya di bawah. Oke, kalau untuk ban stipnya ini coba saya tip. Wah, ini ternyata masih full size dan alloy velgnya semua. Jadi 5 velg seperti ini semua. Oke nih, bukan velg kaleng ya tapi ya. Ya, kembali ke bagian bagasi. Nah, untuk menambah space-nya, kita bisa melipat bangku ketiga ini. Ini lebih kelihatan besar juga, dan kita tarik seperti ini.
agak berat nih. Wah, lumayan lega dibanding dari Datsun ya. Kalau Datsun pun ketika baris ketiganya tutup, ini sempit banget. Kalau ini masih lumayan, walaupun bangkunya kita berdirikan dan ke waktu kita rebahkan seperti ini juga cukup lumayan besar. Itu mungkin kakut koper besar dua-dua itu pun sangat lega banget ini. Oke, gitu aja. Sekarang kita bahas di bagian kabin depan. Yang pertama di bagian setir. Di sini emang soft touch lumayan nih, bagus dan dilengkapi dengan airbag. Bagian kiri juga ada airbag. Tapi ini sayangnya, ini setirnya fix, nggak bisa kita setel, tilt steering atau teleskopik. Terus di bagian materialnya dashboard, di sini materialnya bahannya plastik solid. Ini dua warna, warna hitam dan warna brown atau warna coklat tua seperti ini. Bagian joknya pun juga sama. Ini warnanya seperti ini nih. Tapi kalau ini hanya di cover aja. Ini masih ada originalnya, masih bagus. Kalau Sigra dia berwarna beige. Terus warnanya perpaduannya hitam sama beige. Tapi kalau Calya dia coklat tua seperti ini dan warna hitam. Oke, terus bagian panel, bagian dashboard kanan. Terus bagian door trim kanan sini, di sini dilengkapi dengan 4 power window. Semua tipe sudah melengkapi 4 power window. Terus ada 2 cup holder dan ada kantongnya seperti ini juga. Ini mungkin kalau ngangkut 3 botol pun masih muat nih, gak bakal kehausan kita nih. Nah, terus di bagian kanan ada storage kecil. Terus di bagian bawah juga ada storage. Terus dilengkapi dengan air mirror. Bawah tuas pembuka tangki dan di sini tuas pembuka kap mesinnya. Terus terus di bagian dashboardnya, di bagian ini speedometer. Di sini speedometer emang kayak sedikit aneh ya. Ini kecepatannya sampai 200 km per jam. Ini mobil seperti ini 200 km kayak apa? Ya paling standar 160 lah, ini udah mentok. Terus di bagian head unitnya, di sini head unitnya lumayan oke. Desainnya double din seperti ini, nice, sama kayak Sigra juga sama. Ini merek asli Toyota, dilengkapi dengan USB, aux dan semuanya komplit di sini nih. Terus di sini ada panel untuk lampu azadnya dan sini untuk tuas AC-nya masih putar-putar semacam model kompor seperti ini. Standar LCGC seperti ini. Belum ada pengaturan arahnya, ini masih airflow biasa dan persnelingnya ini transmisi manual ada di bagian atas sini dan maticnya pun juga sama. Terus di bagian bawah ini dilengkapi dengan lighter dan ada storage-nya juga kecil. Di sini ada cup holdernya juga. Terus, nah di bagian ini adalah handbrake-nya. Ini lumayan oke nih. Desainnya seperti ini dan nariknya pun enak. Beda sama kayak Datsun nih, tariknya di sini. Kayak jadul ya. Sini ada ya kayak tempat duduk seperti ini dan ini kalau kita giniin jadi semacam kayak armrest. Padahal ini sebenarnya ya lumayan lah untuk fungsional juga buat nyandarin satu tangan seperti ini. Kalau kita buka seperti ini, nah ini jadi semacam kayak tempat duduk. Tapi nggak saran jadi tempat duduk karena ini bahaya banget nih. Jadi cukup 2 penumpang aja. Terus di bagian headroomnya di sini lumayan luas dan ini sun visor-nya dua-duanya dilengkapi dengan cermin, penerangan biasa di sini dan ini belum ada anti silaunya, masih standar. Terus di sini ada kantong yang cukup lumayan besar. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya ini lumayan niat nih bikinnya nih. Bagian kiri modelnya meruncing seperti ini dan bagian kanan mengotak. Kalau bagian kanan kirinya ini bulat seperti kayak Agya juga sih. Ada ring chrome-nya seperti ini juga. Nah, ini memudahkan kita untuk geser ke bagian kiri karena perselingnya di atas. Kalau kita misalkan bagian kanan sempit nggak bisa turun, kita bisa pindah seperti ini aja. Ganggu, yes. Nah, tuh. Gampang banget nih pindahnya. Gitu aja sih. Kita sekarang bahas di bagian bangku belakang, ayo. Nah, duduk di baris kedua dari Calya ini, yang pertama saya rasain bagian legroomnya ini lega. Ini posisinya coba. Ini paling maju nih, seperti ini. Ini masih cukup lumayan lega dengan position seat drivingnya masih seperti ini. Ini lumayan lega. Terus di bagian headroomnya ini lega banget. Ini bagian sandarannya kita bisa recline nih. Ini paling tegak, ini paling recline segini. Ini paling recline sih segini, tapi lumayan oke lah, lumayan cukup rebah. Terus di bagian door trimnya, karena di bagian bawah nggak ada door pocketnya, tapi ini lumayan cerdas sih. Ada cup holder di bagian atas, bagian armrest seperti ini. Lumayan oke lah daripada nggak ada. Terus di sini ada power window standar. Ini bahan-bahan materialnya juga plastik biasa. Di sini sudah dilengkapi dengan speaker juga. Terus di bagian bawah kita mendapatkan lighter juga, colokan 12 volt. Terus apa lagi ya? Di bagian atas. Nah, di sini nih. Ini bukan AC double blower, tapi ini kipas atau fan yang menyalurkan AC depan biar kesalur sampai ke baris ketiga. Jadi kalau kita nyalain full, ini cukup lumayan berisik suaranya dan anginnya pun semburannya cukup lumayan kenceng, tapi nggak dingin. Jadi kayak
kipas alami lah ya, seperti ini ya. Oke, itu aja. Kita coba duduk di baris ketiga yuk, seperti apa yuk. Nah, untuk masuk ke baris ketiga dari mobil ini, kita bisa lipat bangku kedua ini dengan one touch table. Tuh, langsung lipat, langsung kita masuk. Nah, ini nih yang saya rasain pertama di bagian legroomnya. Ini cukup lumayan sempit, tapi masih lumayan lah. Ada 2 jari di sini dengan setelan yang standar, nggak terlalu rebah banget. Oke, lumayan. Terus di bagian headroomnya, di sini juga lumayan juga, masih ada space 3 jarian, tinggi saya 170. Dengan ini headrestnya lumayan juga. Terus di bagian kanan kiri, di sini dilengkapi dengan satu cup holder dan ada kantongnya juga. Kanan kirinya juga sama, semuanya seperti itu. Untuk bagian sudut pandangnya di bagian baris ketiga ini agak sedikit ganggu bagian kanan, karena di sini ada safety belt yang agak lumayan mengganggu pandangan kita nih. Dan di sini juga pilarnya besar, kacanya juga kecil. Ya, lumayan lah, sama kayak Datsun, tapi ini masih lumayan proper. Oke, gitu aja. Nah, kita bahas bagian ruang mesin. Kalau Toyota Calya ini hanya satu tipe mesin 1200 cc yang menghasilkan tenaga 88 HP dan torsinya 108 Nm. Ini 4 silinder di penggerak roda depan, 5 percepatan kalau yang manual, kalau yang maticnya 4 percepatan. Nah, kalau Daihatsu Sigra dia ada 2 tipe, 1000 cc dan 1200. Oke. Nah, di sini untuk bagian ruang mesinnya ini emang lumayan cukup padat di sini, nggak terlalu kayak Agya atau Ayla sini. Dan di sini sudah dilengkapi dengan anti-lock brake system. Di sini ada dilengkapi dengan ABS-nya juga. Terus di bagian kap mesinnya sini sudah dilengkapi dengan peredam. Lumayan lah untuk LCGC ya, ada peredamnya seperti ini. Beda sama yang lain lah, biasanya masih polos. Oke, ini kondisinya agak lumayan kotor nih, tapi nanti bisalah kalau kita mungkin dimasukin ke body detailing nanti akan kembali clean lagi. Oke, gitu aja. Sekarang bagaimana rasa berkendaranya dan tenaganya seperti apa, langsung kita coba aja. Sekedar informasi aja, ini mobil emang setiap harinya dipakai kerjaan oleh kawan saya, jadi kilometernya agak sedikit tinggi, tapi perawatannya dia bagus. Walaupun sudah 2016 sampai sekarang, ini semua kaki-kakinya masih senyap karena sudah diperbaikin juga. Nah, ini anti locknya juga masih jalan ketika kita jalan, eco-nya masih jalan. Nah, yang saya rasain pertama di bagian kekedapan kabin, di sini traffic noise-nya masih sedikit masuk. Ini terus gerungan mesinnya juga agak sedikit masuk. Ya, standar LCGC seperti ini, tapi sudut pandangnya di sini cukup lumayan enak. Jadi pilarnya ini nggak terlalu gede, kita ngeliat ke depannya masih enak, kanan kirinya lihat spionnya juga masih luas banget, masih leluasa. Untuk di bagian speedometernya, nah, di sini di bagian kanan ada MID-nya, ini cukup lumayan lengkap juga. Untuk informasi di sini ada range-nya berapa, indikator full pump-nya, dan ada eco-nya juga di sini. Itu cukup lumayan, cuma yang emang agak nggak nalar adalah speedometernya sampai 12 km per jam. Ini kayak apa rasanya nih? Nah, untuk suspensinya, di sini suspensinya emang tergolong lumayan empuk dibanding pesaingnya. Kayak Datsun itu emang lebih keras. Kalau ini lebih empuk dan body rollnya pun nggak terlalu yang limbung banget. Kalau kita begini kan, ini nggak berasa yang limbung banget. Jadi masih dia masih balance atau dia masih stabil di arah ke depan. Jadi nggak yang terlalu limbung banget. Nah, untuk konsumsi BBM-nya, emang konsumsi BBM di sini Calya atau Sigra yang 1200 cc emang tergolong irit. Untuk keluar kota bisa tembus mungkin 16 sampai 18 km per liter. Oke, bahkan bisa lebih dengan kondisi mesin yang prima. Kalau dalam kota ini bisa tembus antara 13 sampai 15 km per liter. Ya cukup lah, makanya mobil ini sangat favorit banget untuk taksi online biasanya. Selain Avanza atau Mobilio, ini biasanya cocok banget untuk taksi online. Lumayan nyaman, terus bensinnya irit, perawatannya pun juga mudah. Nah, cukup sekian review mobil Calya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Untuk detailnya boleh komen di bawah. Dan sampai ketemu di vlog Eric Karto berikutnya. Assalamualaikum.